Oke, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Masalah kecelakaan kapal, Pak Kapten Konrad Siahaan katanya kalau udah pakai Pak nggak boleh pakai Kapten nggak usah pakai Pak lagi. Kapten Konrad Siahaan, terima kasih sudah mengisi acara ini. Kita buka dulu silakan Pak Ketua kita Pak Rudi. Silakan Ya Pak. Pak, terima kasih Pak Wendy. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita acaranya mengenai kecelakaan kapal Pak. Dari Pak Kapten Konrad memilih temanya kecelakaan kapal karena human factor, faktor manusia. Cuman Pak Konrad ini barusan ada masalah dengan laptopnya ya. Jadi mestinya lem kuning ya, lempar tuku manik gitu. Jadi nanti ya sudah Pak Konrad nanti akan bicara, tapi bahannya sudah di-share PPT-nya ke grup dosen trans. Jadi kita nanti sambil diskusi bisa lihat bahan presentasi pengantar dari Pak Konrad di grup. Mudah-mudahan ini dengan waktu yang singkat kita dapat menghasilkan sesuatu yang banyak mengenai kecelakaan kapal yang sekarang lagi banyak musibah di laut. Saya kira ada di Merak dan ada di Halmahera terakhir itu yang menabrak dermaga. Mungkin itu Pak dari saya. Monggo Pak Wendy dilanjut Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Konrad, ini Bapak silakan presentasi ya atau ngobrol aja ya karena bahaya Ngobrol di aja, sini. Belum ngomong juga aja. ngambil di ini barusan Bapak kirim. Cuma saya lihat ini banyak sekali kan ya. Kalau bisa kita batasi Bapak nanti ngasih pengalaman jam, setelah itu yang penting kita diskusi. Gitu ya. Silakan Kapten Konrad. Masih mute. Tolong Pak, di-unmute. dibuka Pak. Mikrofonnya Pak. Oke. Maaf sekali lagi. Nah, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian yang terhormat. Saya merasa senang sekali mendapat kesempatan untuk dapat bicara di sini, terutama mengenai kecelakaan. Karena terus terang ya dalam beberapa tahun ini saya agak aktifnya kurang lah gitu. Memang dulu ngajar di masalah kecelakaan marine investigation, tapi semenjak pandemi ini jadi kegiatan itu berkurang. Ya, demikian. Saya terima kasih khususnya pada Pak Sahar yang beri kesempatan pada kami untuk dapat bicara ya, sehingga saya bisa bershare mengenai masalah keselamatan. Waktu itu pernah Pak Sahar nanya sama saya mengenai human factor. Human factor, apa itu human factor? Kan? Ya, memang semua orang bicara mengenai human factor. Tapi apa itu human factor sendiri? Karena sehingga saya membuat satu judulnya Impact of Human Factor terhadap kecelakaan kapal. Impact-nya itu. Jadi itu ya saya coba memberikan materinya itu ke Bapak sekalian. Saya akan coba menjelaskan mengenai kecelakaan kapal. Karena cara pembahasan kecelakaan kapalnya memang saya lihat di Indonesia. Karena kebetulan saya dulu di Mahkamah Pelayaran, tapi yang kalau di Mahkamah Pelayaran kan ininya sasarannya adalah ada profisiensi dari pelaut. Nah, kemudian di KNKT saya lihat itu sasarannya adalah efeknya atau bagaimana sekarang untuk mengatasi supaya yang berikutnya tidak terjadi. Jadi agak berbeda karena KNKT itu bukan masalah laut saja, masalah darat, udara dan sebagainya. Nah,
saya sendiri dari laut, jadi lebih banyak mendalami masalah kecelakaan kapal di laut. Tapi saya lihat dari bahan-bahan yang saya dapat itu ternyata penyelesaiannya istilahnya untuk mendapatkan sumber dari kecelakaan itu hampir sama di mana aja, karena salah satu saya punya itu bahan itu, di situ juga ada dicantumkan yang menemukan itu penyelesaian kecelakaan khususnya di udara itu ternyata itu untuk saya cukup luar biasa menurut kami. Jadi itu saya ambil sebagai bahan juga untuk memperlengkapi mengenai kecelakaan kapal ini. Nah, kita tahu bahwa kecelakaan kapal ini merupakan bagian dari maritime safety, jadi keselamatan maritim, merupakan bagian dari keselamatan maritim. Jadi kita lihat bahwa keselamatan kapal itu, kalau maritime safety dimulai dari saat konstruksi sampai kapal itu beroperasi ya, untuk dapat mengeliminir kecelakaan. Pak Konrad kok hilang? Tadi sudah ada yang memunculkan slide yang keempat. Slide yang keempat itu ya, saya belum masuk ke yang kedua, yang ketiga. Tahu sudah muncul yang gambar itu tadi. Nah ini yang slide keempat itu. Nih, mau yang ini? Ya, maunya sebelum ini yang dua dulu. Oke. Dua dulu ya. Dua dulu ya. Ini dua. Jadi memang rumusnya kecelakaan itu adalah seperti yang tercantum di dalam di dalam slide saya, itu adalah uncontrolled hazard dan undefended target. Nah itu akibatnya terjadilah peristiwa atau eksiden kecelakaan ini. Jadi ada bahaya, ada target. Bahaya yang luput dari pengawasan, target yang tidak terjaga, kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kunci utamanya sebetulnya adalah pengawasan kalau saya lihat ini. Pengawasan. Jadi dari pengawasan itu sejak dari mulai pertama, seperti misalnya kemarin saya dengar ada kapal itu nabrak atau tenggelam atau segala macam, itu kuncinya dari pengawasan dari yang pertama. Ya, saya ke slide yang ketiga ya Pak ya. Nah, kita tahu bahwa ada dua organisasi pemerintah. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Pertama Mahkamah Pelayaran, tapi Mahkamah Pelayaran ini sarannya adalah kompetensi dari pelaut. Jadi tidak mencari sebab akibat ya. Walaupun di dalam konteksnya itu juga dijelaskan juga kompetensi pelaut. Nah, kemudian KNKT itu sendiri adalah sama lembaga pemerintah. Bedanya kalau yang satu Mahkamah Pelayaran itu di bawah Menteri Perhubungan, yang kedua mungkin sini ada Pak Suryanto, itu KNKT di bawah Presiden ya, karena itu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Oke, lanjut Pak. Tadi ada gambar yang keempat ya. Nah ini yang ditanyakan oleh Pak Sahar mengenai human factor. Human factor ini boleh bilang biang kerok dari semuanya ini ya.
Tapi human factor ini juga yang bisa menyelesaikan sebetulnya. Nah, untuk kapal sendiri, yang di kapal sendiri yang istilahnya menjalankan kapal, yang memudikan kapal dan semua yang aktivitas di kapal itu memang harus berfokus pada bridge resource management. Jadi adalah sumber daya yang ada di bridge. Nah, human factor ini juga yang menyebabkan marine accident. Tapi human factor ini juga yang mengatasi kalau misalnya accident, misalnya marine insurance, penanganan terhadap marine accident. Jadi apa-apa yang jadi berhubungan dengan marine accident ini yang mengatasi marine insurance. Nah ini, tapi memang ya ininya berbeda-beda masing-masing. Bridge resource management khususnya di kapal itu sendiri. Mungkin kalau di navigasi mungkin saya jelaskan namanya apa ya. Kalau di kapal itu bridge resource management adanya peralatan, antara peralatan, personil, kan banyak bekas makanan-makanan Max tumpah itu Mbak. Di pelnya agak beberapa 2 kali gitu Mbak ya. Yang hari Bu. ya. Yang di sini kursi nonton sini Mbak. Di siapa ya yang belum Baik. Nah, ada suara masuk tadi ya, jadi ya saya agak ada suara masuk, jadi ya. Saya teruskan dulu ini di bridge management ini adalah baik peralatan maupun human orangnya, itulah yang nanti bertanggung jawab di dalam pengendalian kapal. Nah ini di dalam bridge resource management ini adalah di sini adalah human factor juga yang menangani faktor manusia. Nah, apakah sekarang accident itu disebabkan oleh bridge resource management? Ternyata kalau saya lihat selama ini ya bridge resource resources management ini tidak harus ada di kapal, tapi resources management ada juga di perusahaan, third industry. Nah, seperti kita tahu bahwa perkapalan ini merupakan salah satu industri, jadi industri dari marine industry. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bahwa resource-nya bisa saja di darat. Baik, yang berikut. Nah, ini tadi kita lihat bridge resource management itu. Maaf Pak, batuk. Di situ kita lihat ada bridge system element. Jadi elemen yang ada di bridge itu ya dalam konteks yang besar itu ada human operator, man, machine interface, dan technical system, dan operational procedure. Nah inilah bergabung jadi satu dalam bridge system. Nah ini yang mengendalikan ya orang juga atau human juga kan, human factor juga. Nah dalam human operator itu ada misalnya kualifikasi, kapasitas, quality, kemudian experience, dan manpower, personality, responsibility. Ini untuk human operatornya Pak. Human operator dalam ini siapa? Ya itulah dari bagian mesin, dari bagian deck, jadi itu human operatornya. Jadi kalau di bagian navigasi itu ada dari mulai kapten sampai ke bagian bawah. Nah, saya lupa menyebutkan jabatannya itu. Jadi semuanya juga harus punya experience. Walaupun di bagian yang paling bawah sekalipun itu harus punya experience dan training. Nah, belakangan ini ada education. Kalau dulu zaman saya ke belakang atau mungkin zamannya Pak Sahwin yang ke belakang lah, ya kan, itu tidak perlu education, yang penting ada experience, ada training. Nah kalau sekarang saya lihat untuk rating aja itu harus punya experience, training.
Nah, ini disebut kualifikasi. Kemudian kapasitinya manpower itu kira-kira berapa jumlah orang yang dibutuhkan misalnya deh. Kalau sekarang saya lihat dengan adanya teknik digital ini, sekarang semuanya sudah jumlahnya tidak seperti yang dulu. Kalau dulu itu, waduh, jumlah manpower banyak sekali. Ya bahkan satu kapal bisa sampai 40. Kalau sekarang maaf Pak, ini mungkin 20 sudah cukup. Maaf Pak. Kemudian kita menginjak ke quality. Jadi di quality ini mengenai responsibilitasnya. Karena saya lihat banyak kecelakaan itu karena dari human factor, tapi menyangkut masalah responsibilitas. Kita tahu sendiri kan bahwa orang Indonesia ini agak segala sesuatu ya istilahnya kalau bahasa Sunda gimana bentar aja gitu. Jadi keseriusannya apalagi di kalangan-kalangan yang yang kurang berpendidikan, dia menganggap hal itu lewat begitu saja. Masalah responsibility ini. Inilah yang salah satu juga penyebab dari kecelakaan kapal itu. Masalah personal. Ini kualitas dari setiap orang itu. Nah, kemudian lebih ini lagi ke human capability. Jadi ini adalah mental capacity perception dari setiap kemampuan orang. Ada orang yang punya kualitas tapi belum tentu persepsinya juga tepat. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa kapabilitas dari setiap orang itu juga berbeda. Mungkin kualitas sama, tapi kapabilitas akan mungkin lebih ini lagi, lebih lebih mendalam lagi. Nah, kemudian situ ada man-machine interface. Nah, di situ ada masalah mental capacity, kemudian ada ergonomik di situ. Nah, saya menginjak ke technical system. Technical system ini ya sistem yang kita technical system teknis yang ada di kapal. Misalnya bridge layout. Pak Konrad, Kapten Ya. Konrad, maaf, saya lihat slide Bapak masih ada 56 lagi. Tolong atur waktunya aja. Oke, kalau gitu di ini aja Pak ya. Waktunya. Oke lah kalau gitu kita ini aja ya, lanjut aja ya technical system, nanti bisa dibaca dia selanjutnya ya Pak ya. Ya. Nah, human factor. Tadi human factor ini boleh bilang turunannya adalah human error, human negligence, dan no room for error. No room for error itu maksudnya begini Pak. Setiap orang atau setiap perusahaan, setiap industri, bahkan juga mungkin pelaut sendiri, kapten, semua kita mengharapkan adanya tidak ada no room for error. Jadi kita bagaimana sekarang membuat agar tidak ada kesalahan, no room for error itu. Jadi ini adalah upaya dari maksimal dari kita bagaimana agar tidak terjadi kesalahan. Karena kesalahan inilah yang menjadi biang keroknya dari kecelakaan itu. Namun menginjak ke human negligence. Nah, inilah yang sekarang yang kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkiri. Jadi kelalaian, negligence ini. Nah, banyak saya lihat kecelakaan disebabkan oleh human negligence ini. Human negligence. Tapi ini masih penting dibandingkan dengan human error dan kesalahan. Negligence itu istilahnya masih bisa diperbaiki dengan latihan dan segala macam.
Nah ini, tapi kalau sudah error ini agak repot ini. Lanjut, Pak. Nah, di sini saya ada tadi saya sudah jelaskan mengenai human factor analysis ini. Ya ini yang pertama-tama yang mengembangkan adalah Dr. Spot dan Dr. Doug Beckman. Dia khususnya di bidang US Air Force, di mana mereka menginvestigasi atau menganalisa human factor yang ada pada ini aviation, terbang udara ya. Nah, sebetulnya human factor analysis ini adalah didasarkan oleh James Reason yang telah mengeluarkan apa yang disebut ya contoh-contoh ya yang disebut Swiss cheese model. Nah, Swiss cheese model itu nanti yang kita juga akan ambil contoh untuk penanganan kecelakaan ini. Swiss cheese. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai teori tripod itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini human factor analysis tadi ini menggambarkan bahwa human error pada setiap ada empat level di dalam kegagalan. Di sini human error yang maksudnya adalah tadi saya gambarkan human error setelah negligent human error ini merupakan human factor. Jadi penyebab dari satu kelalaian kesalahan itu pertama adalah unsafe act dari operator, misalnya kru. Kemudian unsafe act ini dicoba untuk dibetulkan, yaitu dengan precondition namanya. Nah ini precondition. Kemudian ternyata ada kegagalan juga. Nah mungkin di supervisi, makanya unsafe supervision dan juga pengaruh ke organisasi. Ya, terus Pak. Cukup waktunya nggak Pak ya istilahnya. Jadi ini pengaruh dari organisasi ya, pengaruh organisasi terhadap kecelakaan kapal ya. Pak Konrad mungkin disingkat-singkat aja intinya gitu. Ya itulah saya akan coba. Ini organization principle ini adalah bagaimana tadi saya sudah jelaskan unsafe supervision ya, mungkin juga pengawasan yang kurang baik, kemudian precondition untuk unsafe act. Jadi unsafe act ini adalah tindakan yang tidak tepat, mungkin tidak tepat. Nah, untuk itu perlu adanya precondition. Precondition ini istilahnya perbaikan terhadap tindakan-tindakan yang tidak tepat itu, misalnya faktor lingkungan, kemudian juga kondisi dari operator itu sendiri, kemudian personal factor. Jadi kita lihat kan bahwa di dalam mengemudikan satu pesawat, entah kapal, entah kendaraan di darat, itu semuanya faktor yang banyak mengaruhi itulah masalah lingkungan dan kondisi dari operator sendiri yang menjalankan juga personal factornya. Ya. Nah, unsafe act ini terbagi dua. Jadi tindakan yang tidak aman itu adalah ada error, ada violation. Ini beda antara error dan violation. Kalau error itu kesalahan, violation itu memang kesalahan ya, pelanggaran lah ya, pelanggaran. Ini beda antara error dan violation. Kalau error ini mungkin kita tidak sengaja, kayak violation memang ya ada tindakan yang niat kurang baik lah. Terus Pak,
Nah, ini human factor ini tadi ada empat level. Level pertama adalah yang disebut unsafe act, tindakan yang tidak aman. Jadi kita bagi untuk yang pertama itu error dan violation. Nah, error ini sendiri menyangkut mengenai error yang kesalahan yang disebabkan oleh skill kita. Skill setiap orang kan nanti kita tidak bisa tahu. Nah, ada yang memang kelihatannya wah ini udah mantap ini, tapi ternyata skillnya enggak juga ini. Nah, ini menurut saya begitu. Kelihatannya orangnya skillnya bagus, tapi ternyata enggak. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Kemudian decision error. Jadi dalam mengambil keputusan ada kesalahan ya dalam mengambil keputusan. Kemudian juga ada yang disebut error yang berkenaan dengan persepsi ya. Jadi ini jadi kalau kita lihat ada 3, skill based, decision error, dan perception error. Kemudian violation, ini unsafe act ya, tindakan yang tidak aman. Ini tadi saya sebutkan error dan violation. Kalau violation ini ada routine dan exceptional violation. Jadi ini kalau ini routine violation ini sering terjadi gitu ya, sering terjadi. Jadi nggak tahu bagaimana di lapangannya itu ya. Nah, kalau exceptional violation ini ya mungkin yang terjadi pada manajemen. Ini ya tidak ada unsur kesengajaan. Jadi exceptional violation. Nah, berikut sekarang ke level 2. Nah, level 2 ini precondition. Jadi kalau unsafe act itu tindakan yang tidak nyaman, mesti ada precondition. Precondition maksudnya adalah upaya perbaikan. Nah, ini dibagi dalam 3 kategori: faktor lingkungan, environmental factor, kemudian kondisi operator itu sendiri, dan personal factor-nya sendiri. Personal factor itu manusianya yang bertugas. Ya ini. Nah, kemudian saya lewat aja ya kalau panjang ini. Nah, kemudian environmental factor tadi Pak, balik lagi ke yang berikut. Nah, ini environmental itu tadi kita bagi physical environment dan teknologi environment. Kalau physical itu menyangkut si pelaku sendiri. Kalau teknologi ya kita sendiri tahu teknologi ya mungkin dari teknologinya yang menyebabkan environment itu tidak tepat. Ya, misalnya desain ya yang tidak tepat ya, atau yang tidak matching gitu ya. Nah, berikut teruskan ke level. Nah, condition operator. Nah, tadi kita sebut ada condition operator. Mungkin balik ke yang dulu, yang sebelumnya. Pak Konrad, Bapak masih sekitar 50 lagi. Ya. Slide Bapak masih sekitar 50, tolong waktunya supaya kita masih bisa diskusi. Oh iya, oke. Udah berapa menit nih, Pak? Ya, Bapak udah 20 menit. Ada lebih 30, Pak. Hah? Udah lebih 30 menit, mungkin di Aduh, ya kalau gitu terus ada yang enggak inilah, saya terus aja. Ya, precondition ini, condition operator terus aja. Kalau gitu, Pak, ya. Level 3 ini terdiri adequate supervision, plan appropriate operation, dan fail to correct known problem. Jadi ini nanti bisa dibaca ya Pak ya, untuk level 3 ini. Kegagalan dalam hal unsafe supervision. Dari kemana tadi unsafe act harus ada supervisi. Supervisinya juga mengenai kegagalan. Nah, terus Pak, sekarang level 4. Nah, sekarang pengaruh organisasi. Ini ada yang dari manajemen diri, dari iklim yang berlaku, kemudian juga proses operasional. Terus saja Pak,
Itu saja. Nah ini mengenai investigation analysis ya. Itu ada dua sumber dari International Loss Control Institute, jadi namanya Loss Control Model, kemudian tripod beta. Nah ini investigation proses. Kemudian lanjut Pak. Nah ini switches model tadi. Jadi yang tripod beta ini sebetulnya idenya dari sini, switches model. Ini organizational management level, precondition, unsafe act level. Kemudian defense-nya ini tidak berhasil sehingga terjadi kerugian. Lanjut Pak. Nah, room for error tadi saya sudah jelaskan, terus saja. Nah, room for error ini ada beberapa item-itemnya akan dilaksanakan. Ya, lanjut aja Pak, nanti bisa ya Pak. Nah, ship accident ini mungkin saya rasa udah banyak yang familiar dengan masalah tipe kapal dan penyebabnya. Ada human error, non-human error. Nah, kebanyakan human error lah itu untuk accident. Tapi kita tidak melihat human error itu yang di kapal, oh ya di darat. Nah, gitu. Ada juga yang udah mulai darat sudah misalnya kurang penjelasannya. Nah, oke, terus saja Pak. Nah ini violation, ini bedanya error dan violation Pak. Tadi saya sudah jelaskan kalau error itu tidak disengaja ya error. Jadi sedangkan kalau violation itu ya ada unsur kesengajaan. Ya, terus Pak. Tadi human error ya ini human error termasuk kalau unsafe act itu unsafe apa namanya unsafe behavior ya ini. Nah, saya pikirnya terus saja Pak tadi sudah saya jelaskan elemennya dari kualifikasi kualitas pemilihan personil situasi yang menyebabkan ada human error rancangan lokasi kerja yang tidak nyaman kurangnya perhatian terhadap tenaga manusia prosedur atau tata cara yang berbelit. Oke. Terus nanti saya lihat yang mana yang bisa. Minta berapa menit lagi Pak ya? Nanti. Iya Pak. Sebentar Pak ya, sebentar saya sebentar Pak. Mungkin tuh session nanti berikut aja Pak. Session ini saya rasa sampai di sini aja barangkali. Gimana Pak? Ya oke. Barangkali gitu. Ya. Saya juga nggak nyangka itu kalau begitu banyak. Ya teman-teman juga sudah dapat tadi presentasi dari Bapak ya. Kita ini aja sekarang ya Diskusi ya. Ya diskusi. Diskusi aja lah Pak ya. Ya. Boleh dari yang tadi, boleh dari yang luar juga ya Pak ya. Jadi untuk yang berikut itu nanti masih ada kira-kira 30 slide ya untuk session berikut lah ya. Ya Pak ya. Bisa ini. Ya. Makasih. Iya. Silakan aja Bapak-bapak, Ibu yang ingin berdiskusi tadi. Ada di awal tuh Pak Safin sudah mulai, tapi di sini juga ada Pak Iskandar atau teman-teman yang lain dan ada Pak kebetulan juga ada Pak Sur juga gitu. Kita buka Pak siapa nih? Pak Iskandar sudah siap. Silakan Pak Is. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita melihat masalah safety ya. Kalau kita baca referensi asing, jadi hampir semua kejadian kecelakaan itu diawali dengan faktor manusia. Ya, jadi faktor manusia ini ada yang bilang misalnya kalau saya baca misalnya untuk jalan raya, ya, polisi mengatakan yang terakhir saya baca itu 61% adalah faktor manusia. Ya. Kemudian kalau kita baca referensi, dia bilang bisa 99%. Ya, kenapa? Ya, jadi kalau umpamanya kalau di jalan raya kan ada 3 faktor utama. Yaitu pertama adalah infrastruktur jalan, ya. Yang kedua faktor manusianya. Pertama lah sebenarnya faktor manusia, 2 infrastruktur.
Yang ketiga adalah faktor sarananya. Jadi kalau kita melihat kepada itu, ya kalau umpamanya gagal rem, ya itu kan sebenarnya bisa dikategorikan sebagai faktor manusia. Kenapa dia bisa gagal rem? Gagal rem itu kenapa dia tidak melakukan perawatan yang benar? Kenapa tidak menggunakan perangkat yang benar? Ya, jadi dengan demikian maka jelas di situ bahwa faktor manusia adalah faktor yang dominan. Ya, demikian juga jalan. Kenapa jalannya dibuat demikian? Ya, seperti misalnya Cipularang. Ya, kenapa bukan Cipularang tapi Palimanan ke mana itu angka kecelakaannya tinggi. Pali. Angka kecelakaannya itu tinggi karena orang berjalan dengan kecepatan yang di atas rencana. Di situ rencananya adalah 100 km per jam. Orang berjalan dengan kecepatan 120. Berarti siapa yang salah? Salah si pengemudi. Kenapa dia berjalan dengan kecepatan 100? Ya. Nah, kembali kepada masalah safety, ya. Pada waktu saya pertama sekali menjadi dirjen, ya, satu langkah pertama yang saya lakukan adalah bahwa yang perlu kita perbaiki adalah pentarifan. Kenapa pentarifan? Karena pada waktu itu harga pokok itu jauh lebih tinggi daripada tarif, ya. Jadi sebagai contoh, ferry pada waktu itu harga pokoknya kurang lebih sekitar 40-50%, ya. Nah, untuk mencapai tingkat safety yang baik, tentu kita harus menyiapkan suatu tarif yang benar, ya, yang bisa melakukan semua hal yang diperlukan untuk kelaikan kapal, ya. Kalau mereka dikenakan tarif 40%, maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah cutting cost, ya. Cutting cost pada gilirannya akan mengakibatkan pengaruh kepada safety, ya. Jadi yang misalnya mereka harus naik dock, ya, tapi karena ya uangnya terbatas, ya mereka kong kali kong dengan BKI, bagaimana supaya bisa diperpanjang, ya. Diperpanjang memang aturannya bisa, tapi aturannya bisa itu kalau kondisinya semua bagus, ya. Nah, ini diperpanjang pada kondisi yang tidak semuanya bagus, ya. Akibatnya adalah bahwa tingkat safety-nya akan menurun. Nah, oleh karena itu strategi pertama waktu itu yang saya lakukan, jalan raya dulu saya naikkan tarifnya secara bertahap, ya. Kemudian yang kedua saya lakukan kenaikan tarif daripada ferry, ya. Dan memang waktu itu ya tolakannya besar dari masyarakat, ya. Tetapi mau tidak mau kalau kita menghendaki suatu sistem yang baik, ya kita harus menaikkan tarifnya. Bahkan sekali saya diskusi di rapat dengan tim pakarnya presiden pada waktu itu, ada Emil Salim, ya. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa kita dalam proses menuju menaikkan tarif, ya. Menaikkan tarif ini pada gilirannya kan akan meningkatkan semua hal, ya. Jadi kelayakan kapalnya akan meningkat karena mereka punya uang untuk melakukan perawatan dan lain sebagainya. Nah, Emil Salim bahkan mengatakan, ya, kalau tarif harga pokok lebih tinggi dari tarif, ya, maka itu sama dengan membunuh perusahaan, ya. Jadi kalau membunuh perusahaan akhirnya kan yang kolaps kan, yang rugi kan seluruhnya masyarakat. Nah, oleh karena itu memang saya kira waktu itu kenaikan tarif menjadi prioritas saya, ya, untuk ditingkatkan sampai melebihi harga pokok, ya. Jadi sampai dengan melebihi harga pokok, maka mereka bisa melakukan perawatan. Kalau mereka bisa melakukan perawatan, maka efeknya adalah tingkat safety-nya meningkat. Saya kira mungkin itu hal yang penting kita angkat di dalam diskusi kita hari ini. Sebab ya kalau harga pokok lebih tinggi,
ya efeknya pasti kepada perawatan. Ya. Jadi cutting biaya perawatan itu efeknya adalah pada safety. Ya, jadi oleh karena itu memang saya kira ya pemerintah ya harus tetap memantau berapa sih biaya pokok, ya harga pokok, dan kemudian melihat kepada tarif, dan kalau memang dibutuhkan untuk meningkatkan tarif, maka mau tidak mau ya naikkan tarif. Dan pada waktu itu yang saya lakukan adalah meninjau tarif itu sekali dalam 6 bulan. Ya, jadi sekali dalam 6 bulan ditinjau kembali tarifnya dan kemudian kita sesuaikan kalau memang dibutuhkan peningkatan tarif pada saat ya harga pokok itu sudah melebihi tarif yang berlaku. Jadi ini adalah salah satu strategi dan ini saya kira tidak bisa kita biarkan ya menciptakan suatu sistem angkutan di mana mereka tidak mampu untuk melakukan perawatan. Ya. Kalau mereka tidak mampu melakukan perawatan, yang mereka lakukan juga adalah tenaga kerjanya juga yang dipilih adalah tenaga kerja yang murah. Ya. Nah, tenaga kerja murah ini ya seperti disampaikan Pak Kapten tadi, ya efeknya adalah tenaga kerja yang tidak punya skill yang cukup atau tidak punya pengalaman yang cukup sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Is. Kurang lebih sejalan juga tuh ya tadi yang Pak Kapten Syafin di awal itu di pembukaan itu. Iya, betul. Tarif di ujung-ujungnya itu tarif juga ya. Pak, silakan siapa yang mau menambahkan sebelum saya nanti silakan kembalikan ke Pak Konrad untuk menanggapi. Pak Syafin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Kapten Konrad dan Pak Is sangat bagus sekali. Apa yang terutama mengenai adanya ketika kita membahas mengenai kecelakaan kapal. Kalau sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa peraturan yang ada sudah cukup. Yang kurang adalah implementasi. Kenapa? Karena dalam peraturan di perhubungan di kemaritiman kita mengenal ASM Code. ASM Code itu yang terlibat itu sampai kepada pimpinan tertinggi dari salah satu perusahaan pelayaran. Dia harus berkomitmen bahwa kapalnya itu memenuhi persyaratan keselamatan. Nah, kalau itu diterapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan. Kecelakaan akan sangat kecil. Kemudian juga apa yang disampaikan Pak Iskandar bahwa setiap 6 bulan undang-undangnya peraturan menterinya sudah mengatakan bahwa itu perlu bisa ditinjau setiap 6 bulan. Tapi implementasinya kan di pemerintah belum sampai hari ini tersendat Pak Is. Jadi tadi malam saya dapat informasi bahwa mungkin minggu depan akan ada kenaikan tarif. Pak Dirjen Darat yang sekarang menyampaikan itu, tetapi apa yang kami tahu bahwa itu juga belum memenuhi sampai harga pokok Pak, masih di bawah harga pokok karena memang dalam hitung-hitungan yang dibikin oleh tim tarif perhubungan yang dimana kami ikut di Kapasdaf itu bahwa memang masih di bawah harga pokok. Jadi itu yang kita minta agar supaya tingkat kecelakaan itu yang Bapak sampaikan tadi, Pak Iskandar sampaikan tadi itu akan memberikan ruang kepada pengusaha untuk meningkatkan keselamatan kapalnya dan melaksanakan ASM Code dengan full 100%. Karena pada kenyataannya di lapangan sekarang ASM Code tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena tadi keterbatasan biaya. ASM Code itu sangat sempurna kalau menurut saya Pak. Sepanjang itu dilaksanakan dengan baik. Ada tanggung jawab pimpinan tertinggi dari perusahaan pelayaran, ada tanggung jawab nakoda dan seluruh awak kapal, dan mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga kapalnya dengan sebaik-baiknya dan sepanjang mereka dibayar dengan gaji yang cukup. Jadi kembali Pak tadi peraturan cukup, ASN-nya orang-orang personelnya masih kurang bisa melaksanakan apa yang harus dikerjakannya karena dia dikaitkan dengan pendapatan yang diterima. Aku dibayar A, ya aku mesti bekerja untuk senilai A gitu. Jadi
Ini yang menjadi masalah di lapangan kita yang kaitannya dengan tarif. Belum lagi bunga bank yang sangat tinggi, ya, karena pemerintah masih belum bisa mengatakan bahwa bank harus memberikan bantuan supaya pinjaman kapal itu bunganya tidak terlalu berat. Dan kalau di luar negeri kan, kalau kita beli kapal kan kapal itu yang diagunkan, Pak. Tapi kalau di Indonesia enggak, harus ada tambahan, agunan tambahan. Jadi kalau di luar negeri, ya kapal itu yang menjadi agunan untuk mencicilnya. Di sini nggak bisa, Pak. Kita harus tambah agunan lagi. Jadi masih belum didukung oleh seluruh pihak untuk menurunkan tingkat-tingkat kecelakaan itu. Jadi pengusaha itu memang sangat susah, walaupun dia tetap untung. Karena tadi apa yang dikatakan Pak Is, ya dikurangi yang lain-lain, Pak. Untungnya tetap ada. Jadi saya rasa itu, Pak, sementara implementasi peraturan dan pengawasan yang bagus, dan juga ASN-nya juga harus bagus pada right man or the right place. Saya rasa itu, Pak Wendy, terima kasih. Halo. Luar biasa. Pak, kita dapat ada dari tadi Pak Dirjen Darat, Halo. SDP, kemudian Pak Safin, bekas Dirut ASDP. Kita juga ada Ketua KNKT, ada Pak Suryanto. Tapi sebelumnya ini saya lihat Pak Ripno, Pak Deripno udah halo-halo. Jadi sebelum kasih ke Pak Suryanto, kasih ke Pak Deripno dulu ya. Pak Deripno, silakan Pak De. Nggih, Pak, matur nuwun. Saya hanya mau bertanya, Pak, tadi mengenai pengertian keselamatan. Itu kalau di LAC kan terhindarnya penyelenggaraan LAC dari risiko akibat kecelakaan, Pak. Orang mati dan sebagainya. Tapi di pelayaran itu terpenuhinya persyaratan keselamatan, Pak. Baik di pelabuhan maupun di pelayaran maupun di mungkin sarananya. Jadi artinya pada saat persyaratan keselamatan diperiksa itu sudah memenuhi, maka keselamatan itu, definisi keselamatan sudah tercapai, Pak. Nah ini saya ingin tahu apa dasar pemikirannya kok pengertian keselamatan kayak gitu. Kok nggak sama dengan, padahal kan kita pakainya undang-undang, Pak. Undang-undang yang diproses bersamaan, tapi pengertiannya kok berbeda. Itu aja, Pak. Makasih. Makasih Pak Ripno. Kalau gitu Pak Kapten Konrad kita berikan ke Pak Suryanto dulu ya, Ketua KNKT. Setelah itu kita balik. Baik, Pak. Pak Suryanto, sekaligus juga menjawab yang Pak Ripno tadi terakhir itu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin sebetulnya definisi sama aja Pak. Terhindarnya seseorang atau kerugian barang akibat suatu kecelakaan. Jadi untuk menghindari itu, sebetulnya laut, udara semuanya sama, Pak. Kereta api juga sama. Jadi intinya terhindarkan seseorang atau kerugian yang mengakibatkan material ataupun barang yang diakibatkan oleh kecelakaan transportasi. Mungkin sedikit mengenai Pak Konrad tadi, Pak. Dari rekomendasi KNKT itu 77,1% adalah masalah pengawasan dan pengendalian. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Konrad tadi bahwa rekomendasi kami banyak kita arahkan kepada masalah pengawasan, Pak. Terus kemudian yang kedua masalahnya adalah aturan, Pak. Aturan ini memang tadi disampaikan Pak Safrin, Pak Is, bahwa aturan sudah cukup banyak, benar. Tapi ada beberapa yang secara technically masih belum bisa diimplementasikan. Sebagai contoh, tali lasing, Pak, aturannya adalah 120 kN yang ber-SNI, Pak. Nah, kita cari sak dunia ini yang ber-SNI nggak ada, Pak. Karena dari perhubungan belum pernah memberikan masukan kepada BSN. Jadi ini salah satu contoh kecil, Pak, bahwa 120 kN ber-SNI. Jadi dari sisi aturan juga masih perlu banyak kita perbaiki. Dan yang paling kritikal adalah tadi setuju masalah implementasi, Pak. Tadi malam saya di depannya teman-teman Kapasdap dan juga ada Pak Safrin. Masalah implementasi ini karena tidak ada KPI di kementerian itu yang mengukur seberapa jauh masing-masing regulasi itu implementasinya. Dan tidak ada
evaluasi kalau setelah diimplementasikan apakah efektif atau tidak. Selanjutnya saya mengomentari masalah BRM. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Konrad tadi, masalah BRM. Jadi kalau saya lihat kecelakaan kapal ini, yang paling banyak memang masalah human factor dan khususnya BRM. Boleh saya katakan 80% adalah masalah BRM. Tapi apa yang terjadi di laut masalah BRM ini, sejauh ini yang di BRM itu dijadikan formalitas. Yang penting saya sudah punya sertifikat BRM. Tapi bagaimana implementasinya? Nah, ini yang perlu kita evaluasi kembali, Pak. Sebagai contoh, Pak, handphone itu sudah menjadikan 3 kali kapal kecelakaan, Pak. Contohnya begini, Pak. Kapal begitu mendekati pelabuhan, karena semua sibuk membalas WA karena baru dapat sinyal, mereka lupa beloknya kebablasan, kandas. Itu 3 kali, Pak, di perusahaan yang sama. Artinya di sini juga SM Code tidak berjalan karena lesson learn-nya tidak berjalan, mitigasinya tidak berjalan. Nah, kalau kita bicara SM Code, mau sebagus apapun SM Code-nya, kalau kita tidak bisa menemukan dasar tadi, padahal semua kecelakaan dimulai dari hazard, sesuai dengan Swiss cheese model yang Pak Konrad tadi sampaikan. Tapi kalau kita tidak bisa mengenali hazard, ya percuma saja kita punya setebal apapun SM Code, sebagus apapun ya tidak berguna, Pak. Nah, ini sebagai contoh lagi kecelakaan Evergager, Pak, yang di Balikpapan yang heboh, yang merugikan lingkungan sampai 40 triliun, tapi karena kita salah dalam menanganinya, asuransinya cuma mau ganti 40 miliar, Pak. Ini karena kesalahan kita, Pak. Ini kesalahan kita. Nah, tapi di sini itu jelas-jelas masalah bridge resource management, di mana pertama si kapten ini hubungannya dengan stafnya tidak baik. Kedua, ketika Pandu berkomunikasi dengan kapten dalam bahasa Inggris, tapi ketika Pandu berkomunikasi dengan pusat dalam bahasa Indonesia, kapten berkomunikasi dengan anak buahnya dalam bahasa Cina. Tapi harusnya sesuai dengan IMO regulation, bahwa mereka boleh seperti itu, tapi setelah mereka bicara, mereka harus menjelaskan kepada masing-masing dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi kalau setelah Pandu berkomunikasi dengan pusat, dia harus menjelaskan apa yang dikomunikasikan, sehingga semua di bridge itu memahami apa yang terjadi. Kapal VLCC yang di Selat Singapura itu juga masalah bridge resource management, di mana si kapten sudah memerintahkan untuk jurumudinya untuk membelokkan kapal ke kanan, tapi jurumudinya tidak bereaksi. Ada 4 orang di situ yang ada di bridge, sampai 15 menit tidak bereaksi, dan kaptennya setelah memberi instruksi melakukan komunikasi telepon dengan saya nggak tahu dengan siapa, yang artinya kaptennya sendiri tidak fokus terhadap di bridge tersebut karena ada distraction, sehingga begitu loh, kenapa kamu nggak belok, disuruh belok tapi udah telat, terus akhirnya kapalnya nangkring di karang. Ada satu lagi contoh bridge resource management. Ini ketika saya berbicara di depan ada salah satu perusahaan, saya bicara bahwa kalau ada seorang kapten yang sudah diagung-agungkan dan dipandang hebat, ini adalah satu kelemahan ini adalah suatu hazard. Jadi di sini begitu kapten melakukan sesuatu, nggak akan berani ada orang di bridge itu yang mengcounter atau mengingatkan, karena mereka menganggap kaptennya hebat. Ini terjadi di MV Saras, yang kapal yang kontainer yang 400 meter itu yang kena di karang, di batu berhenti, di mana karena anak buahnya menganggap apa yang ditindakin kapten itu adalah yang terbaik. Jadi nggak ada yang, dia tahu bahwa anak buahnya bahwa ini salah, tapi mungkin karena kaptennya sangat senior dan dianggap paling hebat dan seorang instruktur, maka itu dia tidak berani. Nah, inilah masalah-masalah bridge resource management. Saya setuju sekali Pak Konrad, dan mungkin
saya pesan juga kepada teman-teman laut, Pak Rudi sebagai pengajar, dosen, masalah BRM ini benar-benar harus ditingkatkan materinya, dan di kualitasnya juga, cara pengajarannya juga harus ditingkatkan, dibekali juga contoh-contoh mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Mungkin itu aja Pak Wendy, kalau saya cerita nanti kepanjangan Pak. Terima kasih banyak Pak Sudanta. Pak Kapten Konrad Siaan, silakan ditanggapi. Tadi lengkap tuh Pak Dirjen Darat, Pak Dirut ASDP, nah, kemudian Pak Ripno, ahlinya kesehatan keselamatan darat, dan Ketua KNKT. Pak Konrad, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya ada hanya menyoroti beberapa saja. Ya, ini tadi saya akan kembali ke Pak Sahwin dulu mengenai SM Code ya. SM Code tadi dengan apa KNKT artinya yang kalau di Pak Sahwin stick kepada SM Code, pada ya di lapangan di lapangan sendiri tidak begitu. Jadi kalau kita lihat SM Code di section 9 di pasal 9. Nah, ini kelemahannya, report and analysis of non-conformity. Ya, accident dan hazardous ini. Jadi baik accident maupun juga bahaya yang dapat mengancam terjadi kecelakaan, ini yang yang ditekankan sebenarnya ISM itu. Ya, tapi sayangnya di lapangan sendiri kurang menghayati artinya dari ISM Code yang section 9 itu. Nah, ini pengalaman saya waktu masih di Perlat di Pak ISM Code tuh, jadi ya sampai ISM Code itu jarang yang mau baca. Nah, itu kadang-kadang saya anjurkan, ayo tolong kalian bacalah itu. Nah, di samping itu juga SOLAS yang terbaru itu juga, itu bahkan ada beberapa saya coba menerjemahkan itu supaya mereka mengerti. Saya bikin tabel waktu itu. Ini ya khususnya penekanan terhadap ISM Code ya. Nah, di dalam ISM Code itu ada safety management, safety atau SMS ya, itu harus menyangkut prosedur. Nah, prosedur ini tadi seperti digambarkan oleh Pak Sujanto atau dari dari Perhubungan Darat, Pak Novel ya, Pak Novel ya. Pak Suritno. Pak Ripno ya, Pak Ripno ya. Jadi ini prosedur ada, tapi di lapangan itu sih nggak pernah berjalan dengan siapa. Nah, ini prosedur, tapi ya oke saja. Ternyata enggak. Nah, kelemahan kita ya, kebanyakan orang kita ini memang prosedurnya itu gampang deh Pak, gitu ya kan. Ya, justru prosedur ini yang step by step yang harus dilewati. Kadang-kadang kita ini agak kurang mempunyai ini ya kurang eager ya dalam juga menerapkan mengenai prosedur ini. Jadi dianggap tadi kecelakaan yang terjadi itu ya tidak lain semuanya adalah saya lihat masalah prosedur semua itu. Nah, jadi kalau sudah mengikuti dengan prosedur yang sudah ditekankan SMS itu, jadi misalnya ada non-conformity, di sini kan di pasal 91 ada kata non-conformity. Jadi kalau ada misalnya barang yang memang tidak konform itu dilaporkanlah. Tapi kita nih kebanyakan ya kurang ini ya. Di dalam lapangan ini ya beres Pak, non-conformity sebenarnya banyak. Ya. Contohnya begini aja Pak, mungkin di kita mungkin kalau saya tanya ya misalnya sama Pak Sahar, taunya eksiden aja kan kecelakaan, ya kan taunya eksiden. Tapi waktu saya di Malaysia itu Pak, kita disuruh sekarang membagi antara near miss, insiden dan eksiden. Kalau near miss itu tidak, jadi ada satu orang yang kebiasaan yang jelek, misalnya ya kebiasaan jelek, misalnya format gitu terhadap atasan, ada enggak? Maksudnya Pak, hari gitu. Nah, ini nermis, tapi lama-lama aja dia melanggar aturan. Nah, melanggar aturan itu, maaf Pak, jadi inilah disebut melangkah ke dalam insiden.
yang lebih tinggi. Ya, tadinya menganggap hal-hal yang biasa-biasa saja. Nah, dan near miss ini meningkat ke insiden. Insiden itu kecelakaan tapi tidak menyebabkan kerugian. Ya, tapi hampir terjadi misalnya kapal ya, kapal. Nah, harusnya misalnya dia misalnya berpapasan. Nah, yang masing-masing robah haluan. Hampir terjadi kecelakaan, tapi tidak jadi kecelakaan, ini insiden. Tapi kalau dia misalnya slip satu sedikit saja Pak ya, dalam waktu detik seperti tadi Pak Suryanto bilang, ya itu hal-hal yang kecil, ya misalnya dalam hal bahasa ya kurang komunikasi yang baik terjadi kecelakaan. Nah ini sudah menyangkut eksiden. Kalau eksiden itu sudah ada kerugian Pak, kerugian. Saya lihat di dalam konteks apapun yang di kita ini selalu tekanannya kepada eksiden. Padahal sebetulnya kita membiasakan sendiri ya dengan hal-hal yang bersifat near miss ini Pak. Yang sehari-hari kalau kita sudah familiar dengan hal tersebut ya. Nah, jadi misalnya di satu sekolah dulu saya waktu saya ngajar, jadi setiap itu taruna itu, nah, tiap hari minta kamu ini hari berapa near miss-nya. Jadi masuk dalam job JSA, job seperti analysis. Nah, kemudian berapa kali? Nah, kalau ada yang bilang nggak mungkin. Nggak mungkin kau, mesti ada. Ya, kenapa bajunya begini? Kenapa bajumu begitu? Nah, ini itu termasuk satu hal-hal yang masih jadi near miss itu. Jadi kelihatannya sepele, tapi itu masuk dalam non conformity. Nah, kelemahannya kita di kapal ini ya, saya lihat selama ini ya, oke, SMK dijalankan, tapi aturannya dijalankan, tapi ininya step by step prosedurnya itu, jadi implementasinya itu jauh dari situ. Tadi kan Pak Suryanto bilang, ini BRM perlu ditekankan. Saya kebetulan dulu sempat di salah satu perusahaan, saya mengajar kebetulan BRM ini Pak khususnya 5 tahun. Jadi semua kapten-kapten itu yang ini ya, saya tekankan mengenai resource management ini, saya tekankan pada mereka. Ada yang belajar di dalam negeri, ada yang di luar negeri, baru mereka lihat. Setelah mendengar penjelasannya, oh begitu ya Pak, oh iya begitu ya. Jadi bukan, kalau istilahnya kita bukan cuma pelaut biasa, jadi semua ada master semua yang ikut di situ memang. Jadi itulah prosedurnya ini yang sering sedang tidak dilalui. Non conformity kalau tidak di istilah SMS, non conformity, hal-hal yang tidak konform itu sudah dilaporkan. Kemudian bisa kita lanjutkan diskusinya Pak ke yang lain. Ya. Bisa kita lanjutkan diskusinya kayak yang lain. Mungkin masih ada bertanya sesi berikutnya. Ya, nah, silakan Pak. Silakan, di sini ada dari udara tadi ada Pak Heri Bakti, Pak Dirjen Udara, kemudian ada Pak Kapten Sadah Nababan, ada juga Pak Desmond, ada Pak Niko, ada juga dari kereta api dan udara semua. Ada dari kereta api Pak Edi Nursalam, Direktur Utama. Ada Kapten Nababan juga Pak. Ada Kapten Nababan. Silakan Pak. Pak Kasur Nababan. Pak Kasur Nababan. Kapten Nababan Pak. Ya, terima kasih. Saya sih melihat banyak kesamaan ya antara yang dipaparkan oleh Pak Konrad tadi mengenai human factor itu dengan yang di aviation. Ya, jadi memang endingnya adalah kalau di aviation itu kompetensi daripada pilot itu memang nomor satunya adalah SOP. Jadi application of SOP. Jadi memang ya tadi juga cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Suryanto yang begitu signal diterima terus orang sibuk. Ya, itu kan memang terjadi, memang di mana-mana selalu akan terjadi distraction. Tapi kan kalau kita strict kepada SOP, maka tadinya ya itu harusnya di nomor 2-kan lah. Jadi cuman kadang-kadang memang juga disampaikan juga oleh
pembicara yang sebelumnya, kalau yang melakukan itu orang yang sangat terpandang dan sudah diidolakan bahkan gitu, tapi dia melakukan itu ya tentu nggak ada yang berani menegur atau mengingatkan. Sama halnya dengan kecelakaan-kecelakaan yang menyangkut orang-orang perusahaan penerbangan di Korea itu kan banyak yang bermasalah dengan masalah apakah ini budaya atau apa ya. Artinya memang kalau apalagi dia basisnya itu dari militer tadinya. Nah, itu kalau sudah pangkatnya lebih tinggi, udah nggak ada yang berani lagi untuk menyampaikan menyampaikan saran dan lain sebagainya. Nah, ini di penerbangan itu ditanggulangi dengan kembali kepada SOP. Jadi kita yang bawahan ini atau yang ingin menyampaikan sesuatu kepada superior, itu lebih baik kita merefer kepada manual aja. Iya kan, manualnya mengatakan begini. Nah, ya udah. Nah, kalau udah begitu aman jadinya kan, tidak ada yang tersinggung. Saya kira itu aja, mungkin saya hanya sekedar berkontribusi di dalam diskusi ini bahwa memang aplikasi daripada SOP itu memang seyogianya menjadi nomor 1. Terima kasih. Terima kasih Kapten Baban. Kapten dari ini Pak Edi Nursalam, pandangan dari kereta api. Pak Niko Jayasinghe. Atau Pak Niko, silakan melengkapi dari udara. Baik Pak. Siapa nih? Terima kasih Pak. Pak Edi. Saya melihat silakan Pak Edi. Keselamatan itu dari risiko ya. Kalau kita lihat kita punya 4 moda, udara itu memang paling tinggi risikonya. Makanya udara memang harus lebih ketat. Yang nomor 2 laut. Ya, kenapa udara? Ya orang bisa jatuh. Laut orang bisa tenggelam. Mestinya laut juga harus lebih ketat gitu, dibanding moda lain seperti kereta api dan darat. Nah, ini terkait kemarin kasus di Lingga yang kapal cepat speedboat itu menabrak kayu, dan kasus-kasusnya sebenarnya banyak terjadi di Kalimantan dan Jambi dan Sumsel gitu. Tetapi seolah nggak ada yang bertanggung jawab. Saya sempat tanyakan kemarin di grup, kalau logika saya ketika pemerintah berani menetapkan suatu alur itu menjadi alur pelayaran, pemerintah harus menjamin bahwa alur itu aman dan selamat dilalui oleh kapal. Jadi nggak ada alasan di situ mau ada kayu mau apa. Kan kemarin saya kasihan Pak, salah satu korban itu temannya teman saya itu 4 orang, dia sama anaknya 3 orang masih kecil-kecil. Ini sangat ini saja. Tapi saya melihat tidak ada yang merasa bersalah gitu. Jadi kejadian-kejadian kecelakaan ini hampir semua sih. Instansi ini nggak ada yang merasa bertanggung jawab dan merasa bersalah. Ini sebenarnya tanggung jawab saya loh mestinya. Mestinya sebelum kapal itu berlayar, mesti dipastikan bahwa alur pelayaran itu selamat, tidak ada kayu yang melintang sehingga kapal jadi terbalik. Itu bagaimana tanggapan Pak Konrad? Yang kedua masalah polemik SDP di darat. Saya juga mohon pendapat Bapak. Memang selama ini itu sejarahnya panjang sekali ya. Tapi saya waktu di Palembang, kita punya pelabuhan penyeberangan dari Bangka ke Palembang. Itu aman-aman saja. Keselamatan pas kapal berangkat, kita panggil Sabandar untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SPB. Jadi semua aspek keselamatan sebenarnya dijamin oleh Dirjen Laut, walaupun yang mengoperasikan pelabuhan penyeberangannya kita dari waktu itu masih di Dinas Perhubungan, karena kalau sekarang kan udah ditarik ke pusat antara provinsi. Jadi selama waktu itu aman-aman saja gitu. Jadi walaupun tidak dipindahkan ke laut, tapi aman-aman saja. Bagaimana sistemnya masih bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya itu saja. Saya melihat tadi ada pembicara terdahulu mengatakan bahwa kita ini masalah utama kita itu mungkin Pak Ketua KNKT ya, masalah implementasi peraturan gitu. Jadi aturan-aturan itu sudah banyak, walaupun dialihkan ke laut, apakah nanti dijamin keselamatan SDP itu selamat setelah pindah ke laut? Siapa yang bisa jamin? Saya juga agak khawatir juga. Sepanjang kita masih belum konsisten dan komit
menerapkan peraturan perundang berlaku dan tidak ada yang mau pasang badan. Ini saya hampir 40 tahun di perhubungan itu melihat kalau terjadi kecelakaan transportasi, tidak ada yang mau pasang badan. Itu jawab. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan, Pak. Iya. Tadi kata kunci terakhirnya itu yang mengenai. Tidak ada yang mau pasang badan. Tidak ada yang mau menunjukkan badan. Iya. Oke, saya satu lagi silakan Pak siapa nanti sebelum kita kembalikan ke Pak Konrad. Silakan kalau ada yang itu berkenan mau. Pak Niko senyum-senyum. Dari Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan dari silakan Pak Ridwan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Ridwan, Pak. Mantap. Nyimak, Pak. Menyimak saja. Lanjut saja, Pak. Menyimak. Oke, menyimak. Ya. Pak Niko senyum-senyum apa menyimak juga? Makasih Pak. Nah, saya cuma menambahkan kebetulan saya ya mungkin sama Pak Konrad, saya sebagai pengajar dan hampir 12 tahun di keselamatan. Cuman bukan di bidang bukan bidang kebijakan, Pak. Kami hanya pelaksana, Pak. Jadi konsepnya seperti itu saya setuju, Pak. Implementasi pengawasannya jelas. Yang standar SOP. Jadi ada di kereta api juga. Si kereta api mungkin khusus dibandingin yang lain, Pak. Karena di kereta api tidak ada salip-salipan, nggak ada. Satu bahan pak, stasiun-stasiun, hanya ada satu kereta. Tetapi kalau terjadi kecelakaan tadi, ada kecelakaan, kami sebut kecelakaan, Pak, insiden tadi. Itu secara teoritis, Pak. Itu berlaku, semua kena sanksi, Pak. Walaupun terjadi secara teoritis. Dan itu ada tertuang di SOP-nya. Jadi belum ada terjadi tabrakan, tapi di dalam satu kesatuan atau jalur lintas itu sudah ada kemungkinan tabrakan karena dua-duanya masuk kereta gitu, Pak. Ada salah sinyal gitu. Itu kena semuanya. Jadi yang kalau saya tambahkan adalah penerapan penegasan tadi. Siapa yang salah terhadap peduli itu langsung di-drop. Jadi baru penyidikan belakang. Kalau kami di kereta api ada CO. Jadi dikonfirmasi semua karena ada prasarana, ada sarana, ada lalu lintas, dicek semuanya, Pak. Nah, itu nggak ada iwuh-pekiwuh, Pak. Tapi biasanya itu terjadi di lapangan. Kami buat begitu. Makanya zaman dulu intinya ketegasan, Pak. Ketegasan pelaksana itu. Oh, salah, nggak salah, saudara bukan, semua kena sesuai melanggar aturan, sanksinya jelas. Dan itu membuat iwuh-pekiwuhnya hilang, Pak. Mau itu senior, mau itu enggak. Nah, karena ada sanksinya tadi, Pak. Lebih takut sanksinya dibanding tidak menegur atau tidak mengingatkan. Jadi sebenarnya kalau kecelakaan itu berdasarkan penelitian hanya 2% yang nggak bisa tidak bisa dihindarkan, Pak. Itu kalau saya bilang takdir lah. Yang lainnya bisa dihindarkan, yaitu dengan tadi kemauan, karena resiko itu tidak bisa diharapkan. Datangnya tidak disangka-sangka kalau resiko itu, Pak. Karena banyak faktor. Sama juga dengan rezeki kalau saya anggap gitu. Nggak bisa datang sangka-sangka. Saya cuma nambahkan itu aja, Pak. Nah, jadi kalau saya tadi Pak Edwin Salam, jadi siapa yang jaga badan itu benar, Pak. Kalau siapa yang jaga badan itu bisa dibuktikan dengan SOP yang tegas, peraturan yang tegas dilaksanakan jelas. Nggak usah, ini dari mana, ini siapa, nggak bisa. Semua pimpinan pun bertanggung jawab, Pak. Kalau dalam pembelajaran ada semacam audit itu, pimpinan pusat pun bertanggung jawab mestinya, termasuk menteri, Pak. Mohon maaf kalau saya agak keras, Pak ya, karena aturan yang buat kan menteri, Pak. Kalau menterinya salah, siapa yang negor? Nah, kan gitu, Pak. Nanti namanya akhirnya tadi, Pak, iwuh-pekiwuh gitu saja gitu. Makasih, Pak. Cuma itu pendapat saya, Pak. Saran saya, Pak. Makasih. Pak Niko benar. Semua harus tanggung jawab, sekalipun tanggung jawabnya sesuai dengan levelnya ya. Mungkin yang ini tanggung jawabnya dari sisi kebijakan, yang ini terus sampai dari sisi level pelaksanaan. Tapi betul bahwa semua harus tanggung jawab. Semua harus pasang badan, jangan semua lempar badan. Oke. Saya kembalikan ke Pak Konrad. Silakan Pak Kapten. Masih mute, Pak. Belum di suaranya. Suaranya Pak Konrad. Oke. Nah, ya, saya sebetulnya saya mau kembali ke slide yang slide berikut, cuman ya oke lah. Ini saya gambarkan saja
Ini slide-nya saya sampaikan. Ada situ. mana Jadi slide-nya? di sini saya akan mengambil dari loss position model loss position model. Loss position model, nah itu yang kuning terus Pak, terus Pak, terus lagi, terus habis ini kalau tidak salah, habis ini. Nah ini dia loss position model ini Pak. Ini kalau kita lihat kan, itu orang di bawah itu sebetulnya tergantung pada yang di atas. Mungkin ya Pak ya. Bagaimana sekarang pimpinan di atas itu kadang-kadang saya katakan mungkin loss control ya. Saya tidak bilang bahwa ini no control, tapi lack of control. Jadi di sini ini mulai dari pimpinan daripada yang atasan terhadap bawahan. Kalau bawahan kan tinggal pelaksana. Seperti katakan tadi oleh penyaji yang tadi saya tidak begitu ini. Lack of control, kurangnya kontrol. Jadi sebetulnya pimpinan ini sudah dibuatkan satu program standar dan yang compliance, yang comply ya. Jadi istilah program standar factor. Nah kemudian karena dia kurang kontrol, kurang pengawasan, maka menyebabkan terjadinya kesalahan. Ya, personal factor dan job factor. Nah, kesalahan ini yang dibuat oleh apakah di bawahnya gitu ya, di bawahnya berupa personal factor dan juga job factor. Kemudian terus menurun ke bawahnya ya, menurun ke bawahnya sampai terjadinya kerugian. Karena dari situ jadi basic cause, inilah penyebab utamanya adalah dari personal dan juga dari faktor jobnya. Nah kemudian dalam pelaksanaannya ada standar yang tidak dilakukan dengan semestinya sehingga menyebabkan satu kecelakaan yang disebut insiden. Nah dari insiden inilah terjadi kerugian, loss gitu. Nah, inilah alurnya Pak. Ya, ini yang saya coba jelaskan. Jadi mulainya sebetulnya kalau orang-orang di bawah itu sebetulnya pelaksana-pelaksana itu ya dia taunya dia mengikuti programnya harus begini dari atasan. Apakah program standarnya begini-begini? Ya sudah dicantumkan. Tapi dalam pelaksanaannya ya ini yang kadang-kadang kurang pengawasan. Kita kadang-kadang ya orang timur ini gak percaya kalau dia bilang Pak beres Pak semuanya. Oh ya udah kamu selesaikan ya. Ya dah gitu. Tapi sekarang dia ikutin nggak? Saya ingat dulu pernah saya kerja sama orang Norway, saya bilang yes katanya, tapi dia habis itu dia awasin saya. Wah ini sih enak juga. Jadi dia kelihatannya bilang yes tapi habis itu dia awasin saya bagaimana pelaksananya. Ya itulah yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Kapten. Kita masih ada waktu sedikit sih, jadi silakan kalau Bapak-Bapak ada yang menambahkan lagi atau Pak Dirjen Udara pada masanya Pak Heri Bakti dan Pak Desmond. Siap. Hai, boleh Pak. izin Pak. Pak Heri dulu atau Pak Desmond, silakan mana dulu ya. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Khususnya kepada Pak Konrad ya. Tadi disampaikan sebetulnya substance ya, esensinya dari transportasi darat, laut, udara, kereta api itu harga pokok ya. Jadi uangnya tidak cukup, akhirnya bermain kan begitu. Jadi sebetulnya sejauh mana peran pemerintah seperti dalam kereta api kan ada IMO, Infrastructure Maintenance and Operation. Itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga kereta api sedikit sekali. Tapi untuk laut, berapa persen sebetulnya IMO-nya yang diberikan oleh pemerintah kepada laut. Ke udara juga mungkin nggak ada ya. Aduh, salah.
ke udara juga nggak ada. Terus yang kedua, kalau saya melihat tadi dari Pak Suryanto menyatakan 77% akibat pengendalian dan pengawasan. Ya, artinya kalau 77% Paretonya sudah tercapai. Selesai masalahnya kalau kita perkuat di pengendalian dan pengawasan. Tapi dari penjelasan beberapa teman tadi, kita implementasi SOP yang jadi masalah sebetulnya, yang kurang menjadi perhatian. Barangkali pengendalian pengawasan itu semuanya sebagian kecil ya. Jadi mungkin kita kembali ke basic aplikasi daripada SOP yang menjadi titik berat kita, sehingga no room for error itu betul-betul bisa kita terapkan. Ya, itu 2. ASM Code itu adalah SOP-nya ya, yang harus kita penuhi. Ya, demikian Pak Konrad, saya masukkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Pak Eri Bakti, silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Mohon maaf, ngikutnya sepotong-sepotong, tadi ada tamu. Lari dulu sebentar. Jadi, ya selamat dulu untuk Pak Konrad. Pak Konrad ini, rasanya Pak Konrad ini orang Batak yang di Sumatera Selatan rasanya. Komplembang itu rasanya. Lebih lagi Ong Lahat Pak ya. Ong Lahat dulu. Ya, selamat Pak Konrad ya. Jadi, memang kalau bicara kecelakaan ini ya sama aja semuanya dalam seluruh moda transportasi ya. Jadi dan sistemnya juga tadi Pak Konrad lebih banyak bicara human factor ya. Human factor itu ya memang itu secara umum ya tadi seluruhnya human, karena yang melaksanakan maupun segalanya human, yang buat kapal semua human semua, yang merawat semua human semua. Tapi kan tetap kita dalam hal investigasi tetap dibagi-bagi juga, tapi nantinya kan ada masalah teknis, masalah human dalam arti operatornya, teknisnya ya nanti teknisnya di detail ada human lagi di dalam teknisnya, seperti Pak Iskandar bilang tadi kan, itu masalah teknis, tapi sebetulnya ada faktor human di dalam teknis itu. Itu satu. Jadi memang faktor pengawasan tadi yang diungkapkan ya betul, memang jadi di samping pengawasan ya aturan-aturan. Tadi dibilang standar sudah dibuat, mungkin sudah ada standarnya, tapi pelaksanaan tidak jalan. Mungkin sistem, kalau di udara itu kita punya sistem SMS gitu misalnya, sistem safety management system misalnya. Nah itu bagaimana tanggung jawab dari orang nomor 1 sampai ke bawah tuh udah dijabarkan semua. Jadi semuanya bertanggung jawab. Tanggung jawab safety itu tidak punya CA, tidak cuma kaptennya saja, tidak cuma teknisnya saja, tapi dari dirutnya. Jadi dari dirutnya pun dia bertanggung jawab terhadap safety itu. Itu dari sisi perusahaan. Dari sisi negara pun ada tanggung jawab juga dalam kaitannya dengan national safety programnya seperti apa. Nah, jadi hal seperti itu juga dijabarkan dan di-maintain dan diukur, bisa diukur semuanya. Dari perusahaan melaksanakan berapa persen gitu, berapa bisa. Nah, hal-hal safety management system inilah yang nantinya saya pikir perlu dibangkitkan lagi lah. Mungkin di kapal ini tadi lebih banyak ke pelaku, lebih banyaknya kan yang diawasi. Tapi padahal yang punya pun sebetulnya perlu diawasin juga, yang punya, yang dari nomor satunya gitu ya. Nomor satunya itu harus dilihat lah ya, komitmen dia dalam hal safety ini. Nah, kadang-kadang yang punya kapal itu kan pokoknya saya untung saja, tidak itu berjalan sesuai prosedur saja. Apakah itu berjalan atau tidak, nah, pengawasannya itu. Jadi itu kira-kira memang banyak yang perlu dibenahin lah Pak ya. Kita semua dari semua moda transportasi. Mungkin secara teori udah bagus, secara pelaksanaan memang. Itu aja komentar dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eri Bakti. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Konrad sekaligus terakhir. Pak Wendy boleh sedikit Pak. Siapa nih? Oh Pak Sur, nambahkan. Silakan Pak. Iya, saya cuma nanggepin Pak Iskandar tadi masalah
apa namanya, kapal beroperasi tidak pada harga pokoknya. Artinya di sini ini contoh hazard yang kita tahu semua, tapi kita diem, Pak. Dari operator, dari owner, dari regulator juga. Masalah di contoh penyeberangan Merak Bakauni. Kapal-kapal itu hanya beroperasi 11 hari, Pak, sebulan. Kan itu jauh dari skala keekonomiannya. Dan itu hazard. Kita tahu semua tadi Pak Iskandar Abu Bakar bahwa apa yang akan dilakukan operator akan melaksanakan cost cutting. Dan cost cutting yang paling sering dipangkas itu adalah masalah training, masalah perawatan. Nah, ini adalah salah satu sebetulnya sejak kita bilang secara sistem failure ini, Pak. Kita ngomong semua masalah SMS, ASM code, tapi kita tahu semua menyadari bahwa kapal-kapal itu beroperasi di bawah jauh di bawah skala keekonomiannya. Tapi kita belum ada yang ngambil tindakan yang real yang menyelesaikan masalah itu. Ini sudah bertahun-tahun, Mbak. Ini sebagai salah satu contoh sistem failure, Mbak. Kita gagal mengidentifikasi, kita tahu hazard tapi kita gagal mengidentifikasi dan menindaklanjuti hazard tersebut. Terima kasih Pak Wendy, itu sekedar masukan bagaimana sistem failure itu bisa terjadi saat ini seperti yang kita contohkan di Merak Bakauni, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu Pak Sur dalam suatu diskusi tertutup pernah ada kata Pak Sur yang entah Pak Sur mesti ingat apa enggak. Saya ingat Pak Sur kata-katanya. Itu adalah bahasa bagusnya tadi hazard yang diabaikan, tapi bahasa terangnya Pak Sur bilang itu katanya kecelakaan yang direncanakan. Oh, gitu. Silakan Pak Konrad, itu terakhir. Oh, baik Pak, terima kasih. Ini masih ada waktu ya. Jadi perlu kita ingat karena ada satu pepatah dalam bahasa Inggris ya bahwa setiap orang juga ada kecenderungan untuk juga bending the rule. Bending itu maksudnya membengkokkan aturan. Ya, jadi everyone is fallible and capable of bending the rule. Jadi ada satu kecenderungan buat setiap orang. Kemudian berikutnya sistem maupun yang teknikal dan prosedur mempunyai kelemahan. Karena yang buat manusia, Pak, ya kan? Ya ada jadi semua sistem baik teknik maupun prosedur itu sudah buat ini. Tadi SOP tadi ditekankan mengenai SOP. Tapi begitu kita lihat, loh, kayak ada kurangnya nih. Ya inilah karena yang buat, walaupun kita sudah jadi satu udah rapat nih Pak ya, udah sama-sama, bukan saya bikin misalnya, tapi sudah kita kompromikan dengan pihak lain, kemudian cek dan segala macam. Tapi kok kenapa masih ada begitu, nanti udah sebarluaskan, kok ada aja kurang ini ya. Itu. Nah ini, jadi untuk itu kita bagaimana meminimize. Kita nggak bisa memang menghilangkan sama sekali shortcoming itu. Tapi kita minimalisasi aja bagaimana shortcoming itu. Jadi kalau teknikal dan prosedur yang ada kekurangan, nah kita sudah rapatkan karena setiap orang mungkin memberikan satu kontribusinya. Tapi ternyata begitu jadi ya kok begini ya, begitu diekspos kok begini ya, ini kelemahan. Jadi istilahnya di sini apapun yang kita kerjakan selalu ada sesuatu yang di luar kontrol kita, keterbatasan kita ya, sebagai entah tadi yang katakan dengan pengusaha, kemudian juga pihak atasan, kemudian bawahan, walaupun sebagian besar mungkin kesalahan itu berada pada pihak bawahan lah ya, karena biar gimana kita ya contohnya beginilah Pak ya, di perhubungan yang eselon 1 mungkin cuma berapa orang, eselon 2 berapa orang, tapi ini yang rakyatnya kan banyak nih Pak ya, ini kan nanti kan semua mengerjakan mereka ini. Nah ini jatuhnya kayak itu. Jadi itulah ya ini yang dalam bahasa Inggris ada istilah ini Pak. Jadi ini mohon maaf ini kalau
sheep, ya, ada 4 jenis manusia. Sheep in sheep's clothing. Sheep ini maksudnya domba, kambing ya. Kemudian wolf ini serigala in wolf's clothing. Nah, dan sheep in wolf clothing. Jadi adalah domba dengan, tapi the largest group adalah wolf in sheep's clothing. Istilahnya apa? Ya, di bagian sana kan orang-orang itu udah, kalau misalnya di kapal, yang jadi perwira itu berapa orang, tapi yang anak buah di bawah ini yang melaksanakan SOP, ya gampang deh Pak. Nah ini yang kita bilang ini wolf in sheep clothing. Jadi ini clothing di dalam apa? Jadi istilah serigala, tapi namanya apa, berbulu apa ya? Berbulu domba ya. Nah ini banyak. Jadi tapi ya itu memang sudah, saya rasa itu sudah apa, lumrah di satu kehidupan. Nah, tadi seperti yang saya contohkan, di mana di perhubungan sendiri, misalnya ada beberapa orang yang punya eselon, tapi yang bagian-bagian ininya, kalau kita sebut kroco-kroconya lebih banyak kan. Nah kroco ini yang menerima tugas semuanya kan, yang menerima tugas. Nah ini kita nggak tahu ya. Jangankan itu, di atasnya pun mungkin ada yang begitu. Jadi kita perlu waspadai Pak di dalam juga itu. Oleh karena itu, bagaimana SOP itu kita buat, kita jalankan, tapi kita awasi. Kemudian simulasinya ya. Karena selama ini kita buat SOP, oke lah SOP-nya seolah-olah ya, sudah oke lah. Padahal dalam pelaksanaan ternyata tidak begitu Pak. Ya. Nah, ini kita sebutkan tadi ya, accident itu tadi saya sudah jelaskan, ada near miss, incident itu ada kecelakaan. Jadi rumusnya adalah hazard yang tidak terkendali plus target yang tidak ada apa defense-nya. Makanya terjadi accident. Ini accident itu terjadi karena apa? Karena bahaya yang tidak dikontrol, ditambah target yang tidak Nah ini di situ ada contohnya Pak. Nah, tapi dalam slide itu simple accident, mungkin bisa kasih contoh. Nah, ada simple accident itu hazard target. Nah di situ masing-masing ada defense maupun kontrolnya yang sama-sama kontrol maupun defense-nya yang gagal, istilahnya fail. Nah, dan nanti bisa dilihat di dalam slide yang saya sudah sampaikan itu Pak ya, itu mengenai simple accident itu. Ya, jadi memang tadi digambarkan khususnya di perhubungan darat, kalau SOP sudah diterapkan. Tapi kok masih aja terjadi kegagalan. Kemudian juga di ASDP juga tadi di perhubungan darat, udah dibuat SOP, tapi kenapa begini? Ya kenapa? Ada orang yang tadi saya bilang, jadi ship in wolf in sheep's clothing itu tadi. Ya Pak, beres nanti Pak. Ya ini itu. Jadi ya kita sih tidak bersuspek pada mereka ya Pak ya. Jadi kita mengharapkan jadi yang namanya tuh ya peer yang ke bawah itu adalah kita bisa percaya, apalagi kalau sekarang kan masuk satu perusahaan di kapal atau di mana kan ada kualifikasi yang harusnya dipenuhi kan Pak ya. Jadi ini tapi ya bisa saja gagal Pak ya, tapi ya foto talk more longer about that. Jadi kita lawan manusia Pak ya, itu ya. Jadi oke, kalau gitu you punya ijazah gini-gini, tapi nanti begitu nanti di dalam apanya, ternyata begini ya itu. Oh, ya. Baik kalau gitu Pak Konrad. Ya ini kamu gimana implementasi loh, kok begini? Nah itulah kira-kira Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapten Konrad Siaan atas presentasinya luar biasa. Pak Wendy, boleh tambah nggak Pak Wendy? Pak Sahar, Pak Suryanto. Pak Wendy, nampak Pak Wendy. Kita mau selesaikan dulu ini Pak Desmond.
Atau cepat Pak Desmond ya, saya kasih respon Jadi sejenak. Pak Suryanto tadi menyampaikan 11 hari operasi kapal, ya kan? Jadi jauh dari kelayakan Iya, ekonomi. Sebetulnya pemerintah sudah gini, pemerintah sudah bisa step in ke dalam apa namanya, ke dalam aturan ini sebetulnya, ya kan? Berapa hari? Kemudian yang kedua pernyataan Pak Edi Nursalam, kalau memperbaiki perhubungan harus ada yang pasang badan. Pasang badan, seberapa jauh dampaknya? Kalau dampaknya besar, Dirjen yang tanggung jawab. Dampaknya menengah, direktur. Dampaknya apa? Itu jelas. Ini. Oke, Pak. Ya, itu Pak. Kira-kira Pak. Jadi jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Desmond, sudah Desmond. Silakan Pak Rudi SHP, ketua kita menutup. Iya Pak, terima kasih luar biasa, terima kasih ke Pak Konrad, Kapten Konrad Siaan yang sudah luar biasa hari ini mengantarkan diskusi dan sudah ada respon dari Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Pak Ketua KNKT, semua Pak luar biasa hari ini. Semoga ini nanti yang kita diskusikan, masukan pagi ini memberikan pencerahan untuk pelaksanaan transportasi darat, laut, udara, kereta api yang lebih bagus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu Pak Wendy. Oh ya, kita foto dulu ya. Kita itu semua dibuka waktunya untuk ini ya, file kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Semua sekali lagi terutama untuk ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Konrad. Live Pak. Pak Konrad. Ya, makasih Pak.